Apa tidak ada perempuan lain yang bisa dijadikan istri oleh papa? Pertanyaan ini selalu jadi pertanyaan besar dalam kepalaku. Awalnya bukan sebuah masalah. Ya, waktu aku dan keluargaku tinggal di Ambon, tanah kelahiran ibuku. Sekarang aku berada di sini, tempat di mana orang yang sholat subuh tanpa kunut saja akan dipandang dengan pandangan menyelidik, seolah-olah dia bukan orang Islam. Oh no, bagaimana dengan ibuku? Umumkan, beliau adalah seorang Katolik. Bukan sekedar Katolik, tapi umat Yesus yang taat. Namaku Dera Sugandi, anak tunggal dari pasangan Bapak Sugandi Permana yang ganteng. Kegantengan ini menurun padaku dalam bentuk wajah cantik. Meski porsinya kecil, maksa, dan Ibu Christine Armiati, yang keeksotisan kulitnya juga aku warisi. Disinilah aku sekarang, sebuah kota yang cukup indah dan padat. Orang dulu mengenalnya dengan sebutan Baitunjok. Sekarang kota ini dikenal dengan sebutan Bogor. Sebenarnya aku tidak tinggal di pusat kotanya, tapi sebuah wilayah di pinggir, dan pinggirnya lagi. Tepatnya daerah Luwiliang. Daerah yang asri, sektor pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat, meskipun sektor lain juga sangat berkembang. Itulah sebabnya, di Luwiliang pun aku sudah mengenal kata macet. Si macet ini meni ada di mana-mana ya, nggak di kampung, apalagi di kota. Lalu kenapa sekarang aku terdampar di sini? Papaku yang hobi dipindah tugas oleh pimpinannya membuat aku dan ibuku harus ikut pindah. Sebagai istri dan anak yang berbakti, kita mah ikut saja. Sebenarnya tempat ini tidak terlalu asing bagiku. Bogor adalah kampung halaman papaku. Sedikit banyak, aku sering mendengar cerita papa tentang tempat ini. Apabila beliau sedang melau-melau gelau, ingat tanah kelahiran. Tapi tentu saja, Ambon lebih akrab buatku. Tempat tinggal keluarga papa berbeda kecamatan dengan kami sekarang. Pah, Dera berangkat dulu ya. Dah. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Ih, tumben. Assalamualaikum. Ini hari pertama aku masuk sekolah baru. Menegangkan. Meskipun derajat kepercayaan diri sudah aku naikkan levelnya dengan berdandan maksimal. Rambutku yang agak tidak senonoh ini, ya, dia melawan hukum gravitasi. Sudah aku luruskan pagi-pagi dengan catokan mahal yang aku beli dari TV shopping yang terkenal. Wih, baju juga sudah paling pol. Dul sepol-polnya juga seragam putih abu selutut naik sedikit ya kan? Pokoknya sudah kece badai. Hello, belum pernah lihat supermodel kah? Kemarin papa hanya sedikit menceritakan perihal sekolah baruku ini. Papa bilang sekolahnya bagus, sekolah negeri yang menjadi favorit. Itu saja informasi yang kudapat. Waktu aku tanya murid-muridnya seperti apa, papa bilang itu tantangan buatku. Nikmati saja prosesnya, begitu pesan papa. Aku duduk di pojokan, berharap ini bukan lapak siswa lain, karena aku lihat tidak ada tas atau barang lain yang menjadi tanda kalau kursi itu sudah ada pemiliknya. Tidak lama, bel masuk berdering. Dalam hitungan menit, kelas pun penuh oleh siswa-siswi yang haus akan ilmu pengetahuan untuk bekal masa depan. Lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru berjilbab lebar masuk dengan sebelumnya mengucap salam dan dijawab kur oleh seisi kelas. Selamat pagi, kita punya murid baru nih. Ayo, silahkan perkenalkan dirimu. Astagfirullahaladzim, batal deh puasaku. Astagfirullah. Sopan sekali, bukan awal yang manis. Apa yang salah? Tuhanku, mohon dengar doa hamba-Mu yang teraniaya. Aku merapalkan kutukan agar orang tadi bisa berkedip. Sadis. Salah masuk sekolah nih orang. Hiks, jadi ingin nangis Bombay. Apa sih yang salah?
aku berusaha mengumpulkan keberanian, mengingat-ingat berbagai kejadian heroik yang pernah aku lakukan. Anak-anak, jangan begitu. Jangan bandel. Ayo nak, maju ke depan, perkenalkan dirimu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dera Sugandi, pindahan dari SMA Bakti Mulia Ambon. Ada pertanyaan? Ya sudah, kalian terlalu tertarik ya dengan Dera, sampai bingung mau bertanya apa. Ya sudah, silahkan berkenalan sendiri ya. Ayo nak, kembali ke tempat duduk kamu. Hai, aku Ismi. Kamu muslim kan? Duh, nih anak belum apa-apa udah rasis. Hai, iya aku muslim. Kenapa memangnya? Gak apa-apa, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Buka kertasnya. Hei, kamu seksi banget. Duh, apa yang salah sih dengan penampilanku? Seragam SMA-ku sama dengan yang lain, kemeja putih dan rok abu-abu di atas lutut. Hanya saja aku tidak memakai jilbab seperti siswi lain. Kamu tuh yang kayak bapak-bapak ke sekolah pakai peci hitam. Memangnya mau sholat? Dasar otak mesum. Jajan yuk. Aku ditarik Ismi and the gang ke kantin pas jam istirahat. The gang yang ku maksud adalah aku, Ismi, Andini, Riana, dan Rahma. Mereka orang-orang yang dengan lapang dada mau menemaniku. Meskipun hampir seisi sekolah selalu memandang kami dengan kurang nyaman dimanapun kami berada. Aku merasa sepertinya kami cocok dan bisa jadi the gang yang melegenda. Saik! Jajanan yang enak dan teman-teman baru membuat hari pertama ini mulai menyenangkan. Aku tidak peduli lagi dengan pelonco yang kuterima. Dengan optimis akan kusongsong hari-hari di sekolah ini dengan gembira. Mantap. Sebelum sekolah bubar, ketua kelas menggiring seluruh siswa untuk berkumpul di lapangan. Karena ada pengumuman yang akan disampaikan Wakasek kesiswaan berkenaan dengan kegiatan sekolah. Dengan agak malas karena sudah terbayang kasur di kamar, aku bersama yang lain berkumpul di lapangan. Semua siswi tampak memakai jilbab. Malah ada yang jilbabnya lebar, seperti jilbab Bu Ari. Beberapa tatapan mampir ke badanku. Agak malu juga diperhatikan seperti itu. Rasanya seperti ditelanjangi. Aku memilih barisan paling belakang, karena hanya aku yang tidak memakai jilbab. Duh, kalau aku di depan kelihatan menonjol. Padahal ketua kelas memintaku berdiri paling depan, karena badanku yang tidak terlalu tinggi. Nyesel tidak ikut waktu papa survei ke sini. Setidaknya aku bisa tahu gambaran lingkungan sekolah. Kalau begini caranya, aku salah kostum. Sambil menarik-narik rok abu-abuku, aku berlindung di belakang siswi yang berdiri di depanku. Kebetulan badannya agak lebar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, terima kasih atas kesediaannya berkumpul. Mohon maaf meminta Aku di waktu kalian corner, sebentar aku di karena corner. ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan. Aku di Mohon perhatiannya sesuai dengan program sekolah kita dan dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah, yaitu menjadi sekolah menengah atas yang terdepan dalam pembinaan nilai-nilai Islami untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa dalam rangka berbakti pada nusa dan bangsa. Sekolah akan mengadakan program Berantas Buta Al-Quran atau kita sebut BBQ. Di teknisnya, semua siswa akan dites bacaan Al-Qurannya, kemudian kalian akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok Iqra 1 sampai Iqra 6. Selain fokus pada bacaan Al-Quran, kalian juga akan ada hafalan-hafalan, seperti bacaan sholat, doa-doa, dan surat-surat pendek. Waktu pelaksanaan dilaksanakan setiap Jumat, ba'da Jumatan. Ada pertanyaan? Bersamaan dengan pengumuman yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Lewiliang, maka berakhirlah episode pertama antara aku dan mamaku. Kita tunggu kelanjutan episode berikutnya. Apakah hasil tes daerah membaca Al-Quran dalam episode kedua nanti? Saksikan kelanjutannya film antara aku dan mamaku berikutnya.